Tak banyak yang tahu jika Marvel pernah membuat komik Transformers yang kemudian diangkat menjadi serial animasi berjudul Transformers Generation One. Namun, pada saat itu pihak Marvel dan Hasbro belum memiliki gagasan untuk membuat crossover antara Transformers dan para superhero Marvel. Padahal, jika itu diwujudkan, tentu akan membuat para penggemar senang. Untuk beberapa saat, kisah pertemuan antara superhero Marvel dan Transformers hanyalah sebuah impian. Tidak pernah ada yang menduga hal itu akan terjadi. Namun, pada tahun 2007 silam Marvel dan IDW Comics akhirnya melakukan kolaborasi yang melahirkan cerita crossover epik yang selama ini hanya jadi impian para penggemar. Komik itu berjudul New Avengers/Transformers. Kedua penerbit ini memperlihatkan bagaimana jadinya jika para superhero Marvel bertemu dengan Autobot dan Decepticon. Dalam ceritanya, pertemuan tersebut kemudian memberi ide kepada Iron Man untuk menciptakan armor khusus anti-Transformers. Bagaimana kisahnya dan seperti apa kehebatan anti-Transformers armor? Berikut ini kami ulaskan untuk Anda. Komik New Avengers/Transformers yang ditulis oleh Stuart Moore dan digambar oleh Tyler Kirkham tersebut memulai kisahnya dengan invasi yang dilakukan Decepticon dengan tujuan untuk menyerap semua energon di muka bumi. Untuk melancarkan misinya, Megatron dan para anteknya ini menggunakan teknologi Array untuk mengendalikan pikiran rakyat Dr. Doom di Latveria. Rumor kedatangan mereka terdengar oleh Tony Stark. Tanpa berpikir lama, Tony kemudian melakukan tindakan pencegahan dengan menciptakan sebuah senjata rahasia, yaitu armor raksasa yang disebut Anti-Transformers Armor. Awalnya, Tony mengira bahwa pasukan robot raksasa itu semuanya memiliki niat jahat. Selama proses pembuatan armor barunya hingga selesai, Tony mulai menyadari bahwa ada kelompok Transformers baik yang disebut Autobot, di mana kelompok yang dipimpin oleh Optimus Prime ini ternyata sudah bersekutu dengan tim superhero-nya sendiri, yaitu New Avengers. Persekutuan itu kemudian melakukan operasi gabungan untuk menyusup ke markas Decepticon. Saat itu juga Iron Man ikut bergabung sambil mengenakan anti-Transformers armor. Para anggota New Avengers yang menyaksikan kemunculannya dengan armor raksasa itu sangat percaya diri dan merasa bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Dibuat untuk kalahkan Decepticon. Saat tiba dengan anti-Transformers armornya itu, Iron Man dengan sombongnya langsung mengatakan bahwa dia sangat mengharapkan serangan dari para Decepticon. Menariknya, ternyata kesombongan tersebut justru muncul karena dia memang ingin menguji kekuatan armor barunya. Ia sendiri belum mengetahui secara pasti kekuatan armor yang baru ia buat. Iron Man menjelaskan bahwa armornya diciptakan dari transistor nanotub karbon yang dicetak pada lapisan silikon dengan kapasitas sekitar 15 ampere. Mendengar itu, Optimus Prime langsung mengakui bahwa armor itu layak untuk dibawa bertempur dan berhadapan dengan Decepticon. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, tapi armor raksasa ini dilengkapi dengan teknologi canggih sekaligus terbuat dari bahan yang kuat layaknya armor Iron Man pada umumnya. Selain itu, armor ini mempunyai sejumlah fitur mematikan, seperti repulsor yang bisa menembakkan laser ke segala arah, mengeluarkan unibeam, menyalurkan tegangan listrik tinggi, dan mengeluarkan gelombang kejut. Semua teknologi itu diharapkan dapat melumpuhkan Megatron. Hancur oleh Megatron. Dari semua teknologi yang ada pada armor tersebut, membuat Iron Man merasa di atas kertas. Jika dilihat, anti-Transformers armor ini sangat memungkinkan untuk Iron Man berhadapan langsung dengan para Decepticon. Sayangnya, di balik semua kelebihannya, armor ini juga memiliki kekurangan, yaitu adanya masalah manajemen energi yang buruk, sehingga membuatnya tidak bisa dipakai terlalu lama, karena bahan bakarnya sangat cepat habis. Saat beraksi, benar saja bahwa Iron Man sempat mengalahkan sejumlah Decepticon. Namun, pada akhirnya dia tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Megatron yang menggunakan darah Spider-Man sebagai sumber energi tambahannya. Setelah melalui pertempuran panjang dan sengit, anti-Transformers armor akhirnya hancur di tangan Megatron. Iron Man yang di dalamnya mengenakan extremis armor berhasil keluar lebih dahulu sebelum anti-Transformers meledak. Saat semua perhatian teralihkan pada pertarungan Iron Man dan Megatron, ternyata Autobot dan Wolverine sudah berhasil masuk ke dalam markas Decepticon. Dan ketika Wolverine menghancurkan Psycho Prism sesuai arahan Optimus Prime,
markas Decepticon pun langsung runtuh. Hal itu membuat Megatron dan Decepticon langsung melarikan diri. Itulah tadi pembahasan tentang Anti-Transformers Armor yang diciptakan khusus untuk mengalahkan Decepticon. Meskipun Iron Man sempat unggul di awal dan pada akhirnya armor tersebut hancur di tangan Megatron, tetapi hal tersebut tidak pernah menghentikan kreativitas dan ambisi Iron Man untuk menciptakan berbagai armor kuat lainnya. Bahkan semenjak kejadian tersebut, Iron Man berpikir untuk membuat armor yang jauh lebih canggih dan kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.